Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami pada mata kuliah pengelolaan kelas yang dibimbing oleh Ibu Dr. Cucun Sunengsi, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul pengelolaan kelas efektif. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan membahas bagaimana pengelolaan kelas dapat dilakukan secara efektif, mulai dari pengaturan fisik kelas, pengelolaan perilaku siswa, hingga strategi menjaga keterlibatan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trimas Roberlian Sitompul dengan NIM 2401251. Dengan rekan saya Algia Rahma dengan NIM 2401366. Neng Mita Hoirunisa dengan NIM 2406561. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengembangkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas yang baik tidak hanya tentang mengatur tempat duduk dan ruang kelas, tetapi juga tentang mengatur perilaku siswa, memilih cara pengajaran yang tepat, dan meningkatkan interaksi positif antara guru dan siswa. Keberhasilan dalam belajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas yang baik. Pengelolaan kelas efektif mencakup kemampuan guru mengatur ruang, waktu, peserta didik, serta sumber belajar agar tercipta suasana yang menyenangkan dan produktif. Guru sebagai manajer kelas memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendorong motivasi dan partisipasi siswa. Tujuan dari pengelolaan kelas efektif yaitu yang pertama, menyiapkan kelas yang nyaman dan terorganisir. Kedua, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Ketiga, menumbuhkan disiplin dan motivasi belajar. Keempat, meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Kelima, menanggulangi gangguan perilaku secara positif. Dan yang keenam, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada strategi. Yang pertama itu ada strategi pengaturan fisik kelas. Jadi, ruang kelas itu harus bersih, rapih, dan menarik visualnya. Bisa dengan menampilkan karya siswa untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa, lalu sirkulasi udara dan pencahayaannya pun harus optimal. Penataan tempat duduk pun harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada pengelolaan perilaku. Di strategi ini, yang paling penting itu adalah sikap dan perilaku siswa, di mana guru harus menggunakan pendekatan positif seperti pujian, reward, umpan balik konstruktif, dan sebagainya. Di sini juga guru harus menanamkan kedisiplinan pada siswa seperti ketepatan waktu, aturan kelas, dan keteladanan guru. Bentuk iklim kelas yang suportif dan komunikatif juga masuk kepada strategi pengelolaan perilaku. Yang ketiga itu ada strategi pendekatan saintifik. Di sini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu mengamati, lalu menanya, kemudian mencoba, menalar, dan yang terakhir mengomunikasikan. Strategi ini itu terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa lebih dari 80%. Dan strategi ini itu cocok untuk karakteristik siswa SD yang aktif dan ingin tahu. Nah, strategi yang keempat itu ada media dan metode pembelajaran variatif, di mana guru harus menggunakan video, alat peraga, permainan edukatif, dan diskusi kelompok yang harus disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Nah, strategi ini itu meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar siswa. Strategi yang kelima itu ada pemanfaatan teknologi pendidikan. Seperti namanya, guru harus menggunakan media digital pada proses pembelajaran seperti video interaktif, aplikasi kuis, dan classroom. Strategi ini itu memudahkan pemantauan perkembangan belajar, baik bagi guru maupun bagi orang tua siswa karena dapat diakses di mana saja. Lalu, strategi ini juga mendukung pembelajaran jarak jauh atau hibrid. Nah, strategi yang terakhir itu ada manajemen kelas partisipatif, di mana siswa itu dilibatkan dalam penyusunan aturan kelas. Lalu siswa juga dapat dibagi kelompok gitu untuk belajar kolaboratif atau belajar berkelompok. Nah, siswa juga di sini diberi tanggung jawab sederhana sesuai usia dan kemampuan siswa. Nah, strategi ini itu dipercaya meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab pada siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak pengelolaan kelas efektif. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar, kedua membentuk karakter disiplin, ketiga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan yang keempat menciptakan suasana belajar yang inklusif dan demokratis. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan kelas.
Guru menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan karakter dan gaya belajar siswa, keterbatasan sarana dan prasarana, penggunaan metode konvensional yang masih dominan, serta jumlah siswa yang banyak dan kurangnya kesiapan belajar. Tantangan ini membuat pengelolaan kelas memerlukan strategi yang matang. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan profesional secara berkelanjutan, meningkatkan literasi digital, memperkuat peran guru sebagai pengelola kelas yang adaptif, serta mengembangkan kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan sekolah. Kesimpulan, pengelolaan kelas merupakan aspek kunci dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah dasar. Guru tidak hanya menjadi penyampai materi saja, tetapi juga pengelola lingkungan belajar yang menentukan suasana kelas, motivasi, dan partisipasi siswa. Strategi pengelolaan fisik, perilaku, pendekatan saintifik, media variatif, teknologi pendidikan, serta partisipasi siswa menjadi faktor yang penting dalam menciptakan kelas yang efektif. Melalui pengelolaan kelas yang baik, proses belajar menjadi lebih terarah, kondusif, dan mampu meningkatkan hasil belajar serta membentuk karakter positif pada peserta didik. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang optimal adalah fondasi utama untuk mewujudkan pembelajaran bermakna di sekolah dasar. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Besar harapan kami materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua.